Halo, di video ini aku akan memberikan tutorial bagaimana caranya membuat ERD atau Entity Relationship Diagram menggunakan tools yang bernama dbdiagram.io. Nah, caranya mudah teman-teman, tinggal buka aja gitu ya website dbdiagram.io. Nah, kemudian kita nanti tinggal klik tombol Create Your Diagram. Nah, untuk alasan kenapa pakai dbdiagram.io mungkin kita sambil jalan aja ya, nanti teman-teman bakal lihat gitu kelebihan-kelebihan menggunakan dbdiagram.io ini. Jadi langsung aja di sini klik tombol Create Your Diagram. Nah, selanjutnya di sini kita dapat sampel database. Jadi ini sampel ya, atau apa ya, bisa dikatakan ini adalah contoh gitu ya. Contoh yang mungkin bisa kita jadikan sebuah referensi gitu. Tapi nanti teman-teman bisa hapus aja gitu, terus coding ulang gitu bisa. Atau misalkan mau tinggal rename gitu juga bisa. Tapi di sini aku sudah memberikan sebuah modul untuk teman-teman membuat ERD menggunakan dbdiagram.io, di mana modulnya ini aku udah berikan contohnya gitu. Contoh sebuah tabel di sini tuh toko online case-nya. Case tadinya toko online. Nah, nanti teman-teman tinggal kopas aja gitu. Nah, mungkin hasilnya kayak gini, tapi teman-teman nanti tinggal rename aja gitu ketika misalkan mau membuat ERD-nya project-nya teman-teman gitu. Nah, di sini kita tinggal hapus aja. Nah, nanti teman-teman bisa lakukan ini gitu ya. Tinggal copy aja kode yang ada di sini. Terus kemudian tinggal paste. Nah, dia bakalan muncul ERD-nya. Nah, ini hasil codinganku. Nah, terus untuk penjelasannya seperti apa? Nah, kurang lebih codingannya simple. Jadi kita deklarasikan tabel, terus nama tabelnya apa, terus di dalamnya itu nama kolom-kolomnya yang ada pada sebuah tabel ini misalkan. Nah, terus di sini misalkan ada ID, tipe data integer. Nah, terus di sini ada sebuah informasi bahwa di sini ID ini primary key, dan juga di sini adalah increment, artinya auto increment. Terus kemudian di sini ada misalkan tanggal transaksi dengan tipe data date. Nah, terus di sini ada tambahan sebuah note. Nah, note ini dipakai untuk biar orang lain tuh tahu gitu. Misalkan tanggal transaksi itu tanggal transaksi apa, pelanggan ID itu apa gitu ya. Jadi orang lain ketika ngelihat ERD kita itu bisa dengan mudah tahu bahwa setiap kolom itu kegunaannya itu untuk apa. Jadi karena ERD salah satu tujuannya adalah untuk komunikasi, entah itu kepada stakeholder, kepada tim kita gitu ya. Jadi membuat ERD harus sangatlah penting, dia itu harus jelas dan juga mudah dibaca. Nah, salah satunya bisa memberikan note seperti ini. Dan ini sebenarnya nggak wajib sih, jadi gini aja juga udah nggak ada masalah gitu. Nah, tapi baiknya atau best practice-nya itu diberikan note gitu. Nah, lalu ini contoh ERD yang aku bikin. Nah, terus nah di sini ada beberapa kelebihan yang alasan kenapa teman-teman cocok menggunakan dbdiagram.io. Yang pertama di sini ada tombol export. Nah, tapi sebelum menggunakan tombol export, nah teman-teman harus simpan dulu ERD ini. Jadi biar kalau misalkan ini nggak disimpan, nanti ketika kita close itu dia bakalan hilang gitu. Nah, caranya paling mudah kita harus sign in. Jadi nanti tinggal sign in with Google aja gitu ya. Nah, nanti bakalan muncul kotak dialog kayak gini. Tinggal isi akun dari email Google-nya teman-teman. mail.com. Terus ini aku kasih dulu, terus aku masukkan passwordnya. Nah, terus kemudian konfirmasi. Nah, kalau udah nanti bakalan ada question kayak gini, teman-teman tinggal pilih random aja, lalu submit. Nah, sekarang udah login posisinya, dan ini kita tinggal beri nama aja. Ya, misalkan di sini praktikum atau misalkan demo db diagram. Tinggal klik save. Nah, save successfully. Jadi diagram kita, ERD kita udah berhasil disimpan. Jadi nanti ketika kita buka lagi gitu ya, misalkan laptopnya udah kita matikan terus buka lagi, nah kita tinggal buka aja gitu.
Nah, balik lagi ke tombol ekspor. Nah, enaknya di dpidiagram.io ini kita bisa nge-ekspor IRD kita menjadi PDF, lalu di sini ada menjadi PostgreSQL, MySQL, SQL Server hingga PNG. Nah, mungkin yang enak ya yang sering dipakai tentunya PNG gitu ya. Jadi IRD ini diekspor jadi gambar gitu. Tapi yang lebih enak lagi adalah kita bisa nge-ekspor menjadi SQL atau MySQL ini. Nah, ketika kita nge-export MySQL ini, nanti bakalan ngedownload ini. Nah, ini kita nanti tinggal menjalankan kode SQL-nya. Lalu nanti kita tinggal jalankan aja di apa itu namanya perintah SQL yang entah itu pakai di Beaver atau tools yang lain gitu. Nah, sehingga kita nggak perlu lagi kayak coding bikin tabel gitu ya di MySQL nantinya. Jadi dari IRD ini nanti kita bakalan otomatis jadi sebuah database gitu. Nah, itu salah satu keunggulan menggunakan dpdiagram.io. Terus di sini juga ada tools untuk import. Nah, import di sini maksudnya apa? Misalkan kita udah punya database MySQL gitu ya, di Beaver atau di phpMyAdmin katakanlah. Nah, kita bisa nge-import file SQL dari sana untuk masuk ke dalam dpdiagram.io. Jadi dari tabel yang ada di phpMyAdmin atau di MySQL gitu, itu kita bisa langsung generate kode kayak gini. Nah, jadi sebaliknya gitu. Dari kode ini menjadi SQL bisa, atau dari SQL ke dpdiagram juga bisa. Nah, lalu yang menariknya lagi yaitu di sini ada fitur baru di dpdiagram.io yaitu dbdocs. Jadi publish to dbdocs. Nah, dbdocs ini apa? Gambarannya ini mungkin seperti ini teman-teman. Misalkan aku publish a new document ya. Di caranya teman-teman tinggal klik publish new document. Terus project name-nya apa? Misalkan demo db diagram misalkan. Optionnya teman-teman bisa kasih password atau enggak. Terus kemudian tinggal klik publish. Terus dia bakalan masuk ke dbdocs.io. Nah, dia otomatis seperti ini. Nah, di dbdocs ini nanti IRD yang bakalan yang udah kita buat tadi, dia bakalan dibuatkan sebuah dokumen. Nah, dokumen ini dipakai untuk kita misalkan mau ngasih tahu ke stakeholder lain misalkan, entah itu ke teman kita sebagai programmer atau tim kita, atau kita kasihkan ke atasan kita gitu. Nah, kita bisa kasihkan dalam bentuk dbdocs ini. Jadi salah satu enaknya dbdocs ini ya kita nggak perlu bikin dokumentasi lagi gitu. Di sini kan udah jelas gitu kan dari IRD kita. Jadi setiap tabel ada dokumentasinya. Nah, di sini yang aku jelaskan tadi pentingnya ada note gitu. Jadi kelihatan gitu. Misalkan di tabel produk, nah ada nama itu apa, nama produk. Stok itu apa, dan juga informasi lain yang ada pada setiap kolom. Nah, jadi enaknya dari dpdiagram itu ya ini teman-teman. Nah, jadi dia nanti selain buat IRD, dia juga dibikinkan sebuah dokumennya juga gitu. Nah, mungkin itu tutorial bagaimana cara menggunakan dpdiagram.io. Salah satu tools yang bisa jadi opsi buat teman-teman ketika membuat sebuah diagram. Tentunya diagram IRD. Itu aja, terima kasih.